Perkenalkan, saya Fajar Pamungkas. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan lahan untuk apotek hidup yang berisi tentang apa saja manfaat dari apotek hidup dan juga beberapa contoh dari tanaman yang bisa dijadikan sebagai apotek hidup serta bagaimana cara kita menanamnya. Untuk yang pertama yaitu manfaat apotek hidup. Ada beberapa manfaat dari apotek hidup yang dapat kita dapatkan. Yang pertama yaitu memanfaatkan lahan kosong. Dengan adanya lahan kosong, baik berada di halaman belakang atau depan rumah, dapat dimanfaatkan untuk ditanami berbagai macam tanaman. Tanaman apotek hidup sendiri masuk dalam program pemerintah bernama P2KP, yaitu program peningkatan konsumsi pangan. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah sebagai media dan tempat tanamnya memenuhi syarat tanah untuk menanam tanaman obat. Untuk yang kedua yaitu sebagai sumber kesehatan keluarga. Manfaat menanam tanaman obat di pekarangan lainnya adalah sebagai sumber kesehatan keluarga. Tidak jarang banyak keluarga atau seseorang yang memiliki alergi terhadap suatu zat yang terkandung dalam obat, sehingga sebagai alternatif untuk mengobati sakitnya yaitu dengan mengonsumsi obat herbal atau tanaman apotek hidup. Untuk yang ketiga yaitu menghemat pengeluaran untuk kesehatan. Manfaat lain dengan menanam obat dari apotek hidup di pekarangan adalah menghemat uang untuk biaya kesehatan. Tidak semua penyakit memang dapat diatasi dengan mengonsumsi obat herbal, namun beberapa penyakit lainnya tentu dapat diringankan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dengan meracik obat sendiri dari bahan yang didapat sendiri dari pekarangan rumah, tentu akan menghemat uang sebagai ganti biaya untuk ke dokter dan membeli obat. Untuk yang selanjutnya yaitu persediaan rempah bumbu dapur. Seperti yang sudah kita tahu, beberapa tanaman dapat digunakan sebagai tanaman obat sekaligus sebagai pelengkap rempah pada masakan. Kunyit, jahe, cengkeh, lidah buaya, dan beberapa macam tanaman lainnya dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan suatu penyakit dan juga dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Dan yang terakhir yaitu membuat pekarangan menjadi lebih hijau. Dengan menanam tanaman di halaman rumah dapat menyejukkan dan membuat halaman menjadi semakin rindang. Sama halnya dengan menanam tanaman obat di pekarangan rumah. Daunnya juga akan merindangkan halaman rumah karena sebagian besar tanaman obat yang dipakai adalah rimpangnya, akarnya, atau batangnya, bukan berarti daunnya tidak bermanfaat. Daunnya tetap bermanfaat, yaitu menghijaukan halaman. Lalu tanaman apa saja yang bisa dijadikan apotek hidup? Untuk yang pertama yaitu jahe. Batang jahe merupakan batang semu dengan tinggi 30 hingga 100 cm. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan dengan bau menyengat. Daun menyirip dengan panjang 15 hingga 23 mm dan panjang 8 hingga 15 mm. Tangkai daun berbulu halus. Bunga jahe tumbuh dari dalam tanah berbentuk bulat telur dengan panjang 3,5 hingga 5 cm dan lebar 1,5 hingga 1,75 cm. Gagang bunga bersisi sebanyak 5 hingga 7 buah. Bunga berwarna hijau kekuningan. Bibir bunga dan kepala putih ungu. Tangkai putih berjumlah 2. Jahe memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan. Yang kedua, dapat digunakan untuk meredakan nyeri otot. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan untuk mencegah flu dan sakit tenggorokan. Kemudian yang keempat, dapat digunakan untuk mengatasi masuk angin. Kemudian cara untuk menanam jahe juga sangat mudah karena jahe tidak bergantung pada tempat dan cuaca. Media tanam pun bisa dilakukan pada polybag, tanah baik di pot atau botol bekas dan bisa dipanen dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Yang kedua yaitu lengkuas. Lengkuas adalah ternak tegak yang tingginya dapat mencapai 2 meter atau lebih. Batangnya yang muda keluar sebagai tunas dari pangkal batang tua. Seluruh batangnya ditutupi pelepah daun. Batangnya ini bertipe batang semu. Daunnya tunggal, bertangkai pendek, berbentuk daun lancet memanjang. Ujungnya runcing, pangkalnya tumpul dan tepinya rata. Ukuran daunnya adalah 25 hingga 50 cm kali 7 sampai 15 cm. Pelepah daunnya berukuran 15 sampai 30 cm, beralur dan berwarna hijau. Lengkuas dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, mengobati diare. Kemudian yang kedua, mencegah tumor dan kanker. Dan yang ketiga, meringankan asma. Yang keempat, lengkuas juga dapat meredakan batuk. Proses penanamannya juga cukup mudah untuk dilakukan, yaitu masukkan bibit dan timbun dengan tanah, tapi biarkan tunasnya tetap menyembul ke atas. Untuk yang ketiga yaitu serai. Serai atau serai memiliki nama latin Cymbopogon citratus. Apabila dilihat sepintas, maka tanaman ini sangat mirip dengan tumbuhan rumput ilalang atau alang-alang. Manfaat yang dapat kita peroleh dari serai antara lain, yang pertama, dapat digunakan untuk mengatasi gigi berlubang.
Yang kedua, melawan radikal bebas. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengontrol tekanan darah. Yang keempat, serai juga dapat meringankan gejala sindrom premenstruasi. Kemudian yang kelima, dapat digunakan untuk mengatur fungsi otot. Untuk menanam serai juga tidak terlalu sulit. Kita bisa mengembangbiakan serai dari umbinya yang ditanam dalam pot. Setelah tanaman serai tersebut memiliki akar yang kuat, baru pindah ke dalam tanah di halaman atau ke dalam pot lain yang lebih besar. Yang keempat yaitu kencur. Kencur merupakan tumbuh kecil yang tumbuh subur di daerah datar rendah atau pegunungan yang tanahnya gembur dan tidak terlalu banyak air. Jumlah helaian daun kencur tidak lebih dari 2-3 lembar. Dengan susunan berhadapan, tumbuh menggeletak di atas permukaan tanah. Bunga majemuk tersusun setengah duduk dengan kuntum bunga berjumlah antara 4-12 buah. Bibir bunga berwarna lembayung dengan warna putih lebih dominan. Berikut beberapa manfaat dari tanaman kencur, antara lain yang satu mengobati diare, yang kedua bahan dasar jamu, yang ketiga meringankan stres, kemudian yang keempat meredakan batuk. Untuk menanam kencur cukup potong rimpangnya dan tanam pada polybag atau tanah atau pot yang bisa dipanen setelah 1 tahun. Kemudian yang kelima ada kunyit. Kunyit adalah tumbuhan jangka panjang atau tahunan dengan daun elips yang besar. Di setiap batang kunyit ada sekitar 5-15 lembar daun dengan panjang hingga 85 cm dan lebar 25 cm. Kunyit dapat kita manfaatkan antara lain sebagai satu, mengobati nyeri sendi. Yang kedua, dapat mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, kunyit juga dapat mencegah kanker. Yang keempat, dapat meningkatkan kesehatan kulit. Untuk menanam kunyit yang pertama diperhatikan adalah pemilihan benih. Benih yang bagus adalah berasal dari tanaman induk yang berumur 9-10 bulan, rimpang kencang dan tidak terkelupas, warnanya mengkilat dan memiliki 2-3 mata tunas. Buat lubang sedalam 10 cm, lalu beri pupuk kandang atau organik sebanyak minimal 2,5 hingga 3 kg per lubang 1 minggu sebelum ditanami rimpang. Setelah 1 minggu, letakkan benih kunyit pada lubang tanam dengan posisi rebah dan tunas menghadap ke atas. Padatkan dengan tanah di sekitar benih. Dan berikut yaitu contoh video dari pemanfaatan lahan untuk apotek hidup yang telah saya lakukan.
jangan ditutup dulu. Sebelumnya kita mau ngingetin buat keep strong, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa like, subscribe, dan stay tune untuk materi-materi asik lain.